Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oh baik, ini biar gak ngantuk. Soalnya udah ada yang ngantuk nih dia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, setelah membaca Al-Waqi'ah dilanjutkan Tabarok, kemudian dilanjutkan apa lagi tadi? Ratib. Nah, sekarang kita langsung membaca, cuman baca Al-Mulk, Tabarok sama Al-Waqi'ah. Ratib nggak live ya. Kelamaan kalau live. Duduk yang bagus dong. Nah, begitulah. Duduknya kayak di pos ronda. Buseng dah. Sekarang kalau kalian halaman berapa? 45. Fa idza qara'ta itu ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ta fatadabbar wa tafahham wa tafakkar wa tawaqqaf inda kulli ayatin yakunu fiha amrun min awamirillah. Itu ya. Benar. Oke, fa idza qara'ta, maka ketika membaca siapa kamu? Fa idza qara'ta, maka ketika membaca siapa kamu pada Al-Qur'an, fatadabbar. Nah, itu kata perintah fil amar. Maka berangan-anganlah siapa kamu, wa tafahham, dan mencari pahamlah siapa kamu, wa tafakkar, dan berpikirlah siapa kamu, wa tawaqqaf, dan berhentilah siapa kamu, inda kulli ayatin, dalam atau di sisi setiap ayat, yakunu fiha amrun, yakunu yang ada fiha itu di dalam kulli ayat, apa amrun perintah Allah, amrun satu perintah, min awamirillahi dari perintah-perintah Allah, nyatanya dari perintah-perintah Allah. Au nahyun, atau
ada apa larangan atof kepada amrun min nahyihi dari larangan Allah, awadun atau janji kebaikan, awaidun atau ancaman. Sumangzur, kemudian lihatlah siapa kamu, fa in wajatta, maka jika menjumpai siapa kamu, nafsaka pada dirimu, itu maf'ul awal, kamu jumpai mumtathilan pada orang yang melakukan lidzalikal ma'muri, terhadap itu perkara yang diperintahkan, mustaniban pada orang yang menjauhi lidzalikal manhiyyi, pada itu yang dilarang, wa musaddiqon, dan pada orang yang membenarkan, mukinan yang yakin bidzalikal wa'di, dengan itu janji, wal wa'idi dan ancaman, fahmidillah, fahmid, maka memujilah siapa kamu, Allah, pada Allah. Lihat titik, diperhatikan. Ini pelajaran bagi anak-anak, yang tua juga sama. Kalau baca Quran itu direnungin. Kita baca, kan baca Quran jangan hanya pas lagi tahlilan doang. Pak RT mana nih? Izin. Oh, lagi koles kendol. Nah, lah iya. Direnungi, dihayati. Ini ayat apa? Oh, kan gitu. Terus dipahami. Gak usah ngebut. Ya kan, ya kecuali wiridan, lagi wiridan, maksudnya wiridan kalian baca, kan harus dibiasakan. Sekarang ba'da asar kan ada madrasah diniyah, dijadikan wiridan bacaan al-waqiah itu kalau bisa selesai madin pun gak masalah. Kayak tadi tuh, kan masih ada waktu. Jam 4 sampai jam 5 sampai jam 6. Kan udah pada ini. Nah, ketika dalam kita baca Quran secara sendiri, dihayati. Jangan baca Quran pada males. Quran itu kudu dibaca, wajib dibaca. Karena di dalam Al-Quran adalah terdapat ilmul awalin wal akhirin, kemarin dibahas. Untuk menambah kecerdasan, untuk menambah kepemahaman kita terhadap kitab, itu harus didongkrak, dibantu dengan tilawatul Quran. Nah, ketika baca itu ini tadi direnungkan, dipahami, dipikirkan. Wa tawaqqaf inda kulli ayatin. Setiap satu ayat kalau perlu diam sejenak. Di dalam ayat ini apa? Oh, mungkin itu perintah dari perintah-perintah Allah, atau larangan dari larangan-larangan Allah, atau janji Allah, atau ancaman Allah. Jadi pahami nih. Umpamanya kita fa in wajadta nafsaka mumtathiran lidzalikal ma'mur, apabila kau dapati dirimu melakukan dengan itu perintah. Umpamanya dalam Al-Baqarah awal aja lah. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Ini kita udah beriman apa belum? Jangan hanya ngaku sudah. Lo ngaku perkara yang gaib, ada surga, ada neraka. Surga untuk orang yang beriman, neraka untuk orang yang maksiat dan lain sebagainya. Kelakuan kita enggak mencerminkan orang yang beriman. Nah, itu artinya pengakuan semata-mata hanya mulut. Loh, ngerti gak maksudnya nih? Maka diperhatikan betul. Nah, kok ibaratnya kita sudah sesuai tadi, maka fahmidillah, memujilah kamu kepada Allah. Wa'lam, dan lanjut, wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anna dzalika, sesungguhnya itu bisa memerintah, bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Kita tahu ada janji dari Allah, ada ancaman dari Allah, dan seterusnya. Hasolah itu hasil apa dzalik, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, bitaufiqihi, dengan pertolongannya Allah, wa ma'unatihi,
dan maunahnya Allah. Maunah itu apa? Ya pertolongan. Wa ma'unatihi, dan pertolongannya Allah. Wazid, dan tambahkanlah siapa kamu fil jiddi, dalam kesungguhan, wa tasmiri. Kalau dalam bahasa Jawanya tasmir itu cancut taliwondo, maksudnya semangat, energik. Belajarnya energik, serius. Jangan ngaji aja udah telat, harus di WA dulu ya Kak. Lah iya kan? Aduh, masalah ya. Lah kita baca Quran kok udah seperti itu, jangan sombong. Wah, gua tuh umpamanya gua habis baca Quran, wah langsung sadar gua. Ah, itu sombong namanya. Kita harus pahamkan kepada diri kita bahwasanya kita bisa membaca Al-Quran, bisa memahami, mengamalkan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Kita perhatikan apa janji Allah, apa larangan Allah. Itu semua bisa terjadi, itu berkah, taufik, dan ma'unahnya Allah. Jangan malah sombong loh. Wahtaris, dan jagalah dirimu minat tasahuri, dari menggampangkan, meremehkan. Lah ini yang nggak boleh. Wat taksiri, dan salah. Wa in wajadta, dan jika menjumpai siapa kamu nafsaka, pada dirimu kamu jumpai ghaira mumtathilin, itu maf'ul saninya wajada. Karena wajada ini adalah termasuk saudaranya dhanna. Ghaira mumtathilin, pada selain yang mengerjakan, bukan orang yang mengerjakan, gitu terjemahan bebasnya. Lidzalikal ma'muri, terhadap itu yang diperintahkan. Wa ghairu mustanibin, dan itu tidak menjauhi. Lidzalikal manhiyyi, terhadap itu larangan. Wa ghairu qawiyil yaqini, dan tidak kuat keyakinannya. Bil wa'di, dengan janji, wal wa'idi, dan ancaman. Fastaghfir, jawabnya in wajadta, fastaghfir, maka memohon ampunlah siapa kamu rabbaka, kepada Tuhan kamu, watub, fi'il amar lagi, dan tobatlah siapa kamu min taksirika, dari kesalahanmu, wa azim, dan bertekadlah siapa kamu, azam itu loh, azam, alam titsali amrihi, atas mengerjakan perintahnya Allah, wastinabi nahyihi, dan menjauhi larangan Allah, walzam, dan tetapkanlah dirimu. Itu kamu belum punya kitabnya, beli, kalau dikasih duit jangan jajan mulu, ngerti? Kamu belum punya kitabnya juga. Coba lihat bener apa enggak, Mal. Bener, Mal. Nah, dibuka ya enggak? Kamu kalau dikasih duit itu jangan mulu, beli kitabnya. Perempuan siapa yang belum punya? Kamu udah punya anak baru. Kamu Bella Sungkawa, Astrid, udah. Lu Santi punya nggak? Kalau nggak punya, pulang aja udah ke Kupang, contohnya nggak? Lah iya, tuh begitu. Kasih perhatiin, makanya itu kenapa nengokin sebelahnya. Oh, ternyata tidak punya. Lu nggak beli kitab nggak apa-apa, tulis. Ya, kalau mau, lah iya kan. Walzam, dan tetapkan, wa'alzim, dan tetapkanlah siapa kamu qalbaka, pada hatimu, al yaqina, pada keyakinan, al kamila, yang sempurna, biwa'di, dengan janjinya Allah, wa wa'idi, dan ancamannya Allah. Udah titik, perhatikan. Tadi kan yang pertama, apabila kita baca Quran udah begitu, maksudnya kita merenung, berpikir, setiap ayat kita berhenti, kita hayati kan, dan kita udah amalkan apa yang diperintahkan Al-Quran, kita jauh yang dilarang Al-Quran. Nah kemarin kan ada yang fighting itu, ono si Rizky sama Panjul, duduknya yang benar. Ini udah kedua nih. Ini saya ngingetin yang kedua kali, yang ketiga kali ceritanya lain, kan begitu. Ya gak? Kemarin kan pada ribut, ya kan? Nah ini contoh, artinya lu belum bisa mengamalkan Al-Quran. Oh masa suruh bener malah pada ribut, ya kan? Nah
Artinya kita menjumpai diri kita, pertama tidak melaksanakan perintahnya Allah, dan yang kedua malah tidak juga menjauhi larangan Allah. Udah begitu wa ghaira qawiyil yakin, nggak kuat keyakinannya dengan janji Allah. Allah itu menjanjikan, umpamanya innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kan gitu. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, dia adalah mempunyai surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Ke surga Firdaus, kita apa itu surga Firdaus? Kita nggak paham. Kemudian kita tidak mau bersungguh-sungguh kaitannya mencari pemahaman. Maka kata Habib Abdullah, fastaghfir rabbaka. Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Si An mau baca Qur'annya rajin, apalagi kalau lagi dagangnya sepi. Loh iya kan? Tapi begitu dagangnya rame udah lupa. Gue sih bukan nyindir, lah ngatain. Ngapain disindir-sindir? Loh iya apa enggak? Wah, si An asal nggak punya duit, baca Quran setengah dua kenceng. Mungkin Pak Kino kok denger, Pak Eri kok denger. Lu ok, saudara lu itu yang satu itu ok, punya duit sedikit, wah wes lupa lagi, nggak balik alajis, ya nggak? Dia asal balik lagi alajis udah ketahuan duitnya habis, udah makanya ini seperti sekarang ini. Ntar punya duit dikit lah berlaku, udah lagunya lah, ceritanya udah lain. Maka fastaghfir rabbak, mohon ampun pada Tuhanmu, watub tobat ngerti kan? Tuh, wa'zim alam tithali amrihi, dan kita tekadkan untuk melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Kemudian wa'alzim qalbaka al yakinal kamil, tetapkan pada diri kita keyakinan yang sempurna dengan janji dan ancaman Allah. Jangan kita berpikiran, Pak Ustadz gak ngelihat ini. Berarti kan nggak mau beberes, nggak mau bersihin ya. Nggak ada orang yang lihat ini. Wah, salah pemahaman seperti itu. Tapi yang benar adalah tanamkan kita melakukan kebaikan itu memang atas perintah Allah. Itu maksudnya menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Kita mau berbuat seenaknya, kalau merasa diawasi oleh Allah, itulah tauhid yang sebenarnya. Dan tauhid inilah yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat selama 13 tahun di periode Mekah. Ini kan Muharram kan? Ya, maka ayat-ayat ibaratnya yang turun di Mekah itu adalah ayat yang kaitannya menanamkan nilai-nilai keimanan. Nah, kalau di Madinah ayat itu berkenaan ayat-ayat sosial. Bagaimana cara memakmurkan masjid itu di Madinah. Tapi kalau di Mekah itu menanamkan nilai-nilai keimanan. Bagaimana? Ya itu tadi, semua gerak-gerik kita, semua langkah kita, baik kita lakukan dalam sendiri ataupun di dalam hadapan orang banyak, itu sama. Rajin ya udah rajin, emang rajin itu perintah Allah, kan gitu. Untuk meraih ilmu, ya kan harus bersungguh-sungguh. Bijadin la bijidin kullu mustin. Talim kan begitu. Ilmu ini, kemuliaan ini adalah dengan perintah Allah, bukan dengan kesungguhan, kan begitu. Tapi kalau orang itu tidak mau bersungguh-sungguh, macam mana mau mendapat anugerah? Kan orang suka salah dipotong itu. Nanti kalian baca di Ta'limul Muta'alim itu. Bijadin la bijidin kullu mustin. Kan gitu. Fakam masdin bila jadin bimusdin. Kan gitu kan? Allah memberikan kemuliaan seseorang, memberikan anugerah kepada seseorang, itu adalah anugerah Allah, bukan dengan kesungguh-sungguhannya dia.
Tapi macam mana orang itu diberi anugerah Allah kalau dia tidak ada sungguhan? Kan begitu. Ya udah jelas lah, ats-tsawab ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung jerih payah. Orang sholat tarawih 8 rakaat dengan sholat tarawih 20 rakaat, beda apa enggak? Ya beda lah. Begitulah. Maka rumus sama yang kemarin saya sampaikan dari awal. Kalau dalam rumus ilmu belajar, 1 kali 7 tidak sama dengan 7 kali 1. Inilah istiqomah. Diperhatikan, ini rumus belajar. 1 kali 7, atau mungkin bisa dirubah 4 atau 5. Maksudnya 1 jam kita belajar dalam 1 hari. Ini kan berarti 7 hari, ya kan? Hasilnya tidak sama dengan 7 kali 1. Kita belajar rutin setiap hari 1 jam, terus istiqomah. Itu beda ketika orang belajar baca 7 jam 1 hari. Jamnya kan sama-sama 7 jam. Tapi 7 jam dalam 7 hari itu lebih mengena tampolannya dibandingkan dibaca 7 jam sekali. Nah, di sini nggak bisa disepelekan gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Wa kadzalika, dan seperti itu kaitannya tadabbur, tafahum, tafakkur dan tawakkuf. Idza talauta, apabila membaca siapa kamu ayati, itu jamak muannats salim. Bukan ayata, ayatit tauhidi, pada ayat-ayat tauhid. Lil tauhid itu apa? Mengesakan lillahi kepada Allah, wat taqdisi, dan ayat yang mensucikan lahu kepada Allah azza, hale maha mulia siapa Allah, wa jalla, dan maha agung siapa Allah, wal ayati, dan ayat-ayat, allati, yaitu ayat-ayat, fiha, yang itu tetap di dalam allati, zikru sifatihi, bermula menyebutkan sifat-sifatnya Allah, al-ulya, yang mulia, wa asma'ihi, dan asma-asma Allah, nama-nama Allah, al-husna, yang mulia. Takifu, maka berhenti siapa kamu, ingdaha, di sisi ayat tadi, ayat tauhid, ayat takdis dan seterusnya. Wa tadabbar, dan berangan-anganlah siapa kamu, ma, pada kandungan fiha, yang ada pada ayat, mim'ani jalalihi, dari makna-makna keagungannya Allah, wa rafi'i masdihi, dan tingginya keagungannya, sama masdun dia agung, wa kamalihi, dan kesempurnaannya Allah, wa takunu, dan jadi ingda dzalika, ketika itu, wa takunu, dan jadi siapa kamu ingda dzalika, ketika itu, tilawah, jadi itu mumtali al qalbi, orang yang penuh hatinya, maksudnya membacanya dengan sepenuh hati, bitauhidihi, dengan mengesahkan Allah, wa taqdisihi, dan mensucikan Allah, wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah, wa ijlalihi, dan tegasnya ya ijlal, mengagungkan. Jadi oke, kalau tadi kaitannya ayat hukum, baik itu larangan, perintah, atau ayat sifatnya janji atau ancaman. Nah, ini yang berikutnya, kita membaca ayat tentang tauhid. Umpamanya qul huwallahu ahad, mana tauhid? Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita jiwai. Termasuk ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid. Umpamanya la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, itu ar-rahman ar-rahim, kaitannya asma-asma Allah. Nanti juga ada sifat-sifat Allah. Nah, ketika kita membaca ayat yang berkenaan dengan itu semua, maka diperhatikan kandungan-kandungan ayat tersebut. Lah, kita resapi, kita jiwai tanpa kita sadari. Ini diperhatikan. Tanpa kita sadari, kita bisa membaca Quran dengan terurai air mata. Lu pernah nggak baca Quran sampai nangis? Pernah apa enggak? Belum, nangis karena kakinya gencet pintu kali. Loh, iya apa enggak? Coba dijiwa, ini pengalaman rohani, pengalaman spiritual.
Alia mana? Nggak ngaji? Lu baca Quran nangis mikirin bapak lu lagi sakit. Lu Salwa. Ya. Kamal. Siapa lagi? Si An baca Quran nangis mikirin utang. Lah kan konteksnya beda. Jelas gak maksudnya? Itu konteksnya beda. Ini kita membaca Al-Quran, tapi karena kedahsyatan bahasa Al-Quran, itu kan yang kalian baca tuh setiap madrasah diniyah setiap sore itu. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu dan seterusnya lah. Tanazzahaan itu dan seterusnya. Lu itu kan dikasih tahu nanti artinya Bin. Kalamun qadim. Quran ini kalamun qadimun. La yumallu sama'uhu. Yang mendengarkannya itu enggak jenuh, enggak bosan. Lah kok kalian mendengar bacaan Al-Quran kok ada bosan? Itu telinga kita ini harus dioperasi. Something wrong. Oh, ngerti kan? Berarti ada sesuatu yang salah. Ada yang kurang pas. Nalurinya mukminin muslimin ketika membaca Al-Quran didengerin. Maka itulah ada ulama yang berpendapat. Termasuk salah satunya adalah Ki Izzuddin Pasekon Sukabumi. Udah sepuh. Dia itu orang alim. Mondoknya pun 10 Jawa, bahkan nyebrang sampai Madura, nyebrang sampai Lombok. Dulu pernah nginep di Al-Aziz 2 minggu. Pernah nginep di sini 2 minggu. Beliau itu anti menggunakan speaker. Kan ayatnya jelas. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Walaupun itu ayat Jumat. Kan gitu. Nah, kita mendengar bacaan Quran. Nah, jangan pada bercanda. Diam. Kan begitu. Hayati jiwai Quran yang dibaca. Siapapun yang baca. Maka nanti juga yang bab berikutnya. Baca Quran pakai suara yang indah. Suara yang merdu. Itu penting. Nanti ada babnya. Loh ini penting. Maka kenapa yang ngaji yang kemarin anak-anak kecil pada maghrib. Sekarang dirubah sama Pak Sutat Ngaripin menjadi madrasah diniyah. Ubed enggak lu jadwal Bin? Ubed. Emang orang jelas Ubed. Jana juga enggak lu jadwal. Nah lu Jana sama Ubed kawinin aja lah udah. Ya daripada ribet lu. Lu mau Ubed? Biar jinak lu. Ngelayap mulu, keluar mulu ya Pak. Apa mani kayak terserah lu. Ya enggak? Lah ngapain ribet-ribet? Lah iya. Lu jangan ketawa-ketawa. Goden lu emang paham lu. La ilaha illallah goden. Jelas kan ya maksudnya? Nah ini kudu jelas supaya apa namanya? Dalam kita membaca Quran itu betul-betul renungkan. Termasuk ini maaf kata. Kalian kan saya kasih wiridan. Pertama laqad ja'akum. Ya kan? Yang kedua surat Nur, Allahu nur samawati wal ard. Ya, itu kaitannya sifat-sifat Allah. Yang ketiga adalah akhir surah Al-Hasr itu. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi ya, alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya itu semua kan asma-asma Allah dijiwai. Loh gitu loh. Apa itu Al-Aziz? Oh nama pesantren Pak. Nama pesantren Palalu Peyang itu. Ngerti kan? Apa itu Al-Aziz? Dalam makna konteks Asmaul Husna. Apa itu maknanya Al-Musawwir? Al-Musawwir orang yang Allah adalah zat yang memberi bentuk. Kita ini menangkap bentuk ilmu sulit. Nanti diwiridin ya Musawwir, ya Musawwir, ya Musawwir. Ngerti gak maksudnya? Wong Asmaul Husna aja kok pada malas ngapalin. Dulu kan setiap malam Jumat, cuman sekarang kan saya jarang memimpin doa. Di samping ini kan doa, dulu kan selalu saya baca Asmaul Husna. Masih ingat gak Pak RT? Alah, Pak RT gak pernah sholat jamaah di sini. Tanya Pak Heri itu.
Lah iya kan? Setiap doa malam Jumat itu saya tambahin Asmaul Husna. Cuman sekarang belakangan ini emang jarang. Loh ini pentingnya kita perlu tadabbur, kita perlu tafakur, bahkan tawakuf dalam arti diem sejenak kita mencerna, menghayati ayat yang kita baca. Jangan ngebut baca Quran kayak orang nggak nahan berak, nggak ngebut aja ya. Apalagi ya rizki itu, walah, bos bacanya. Lah jangan tadabbur, kalem instrumennya, gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Wa idza talauta, dan apabila membaca siapa kamu al ayati pada ayat-ayat, allati yaitu ayat fiha yang itu tetap di dalam allati, apa yang dzikru ausafil mukminin bermula, mubtada'nya fiha, mubtada' muakhar, bermula menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ausaf itu kalau bahasa kerennya kriteria. Lu kalau gua ngomong kriteria lu paham apa enggak? Apa itu Pak kriteria? Ya sifat itu. Gitu loh. Sifat-sifat orang mukmin wasolihina dan orang-orang yang soleh min ibadillahi ta'ala dari hamba-hamba Allah ta'ala. Wa fiha dan itu di dalam ayat syarhu akhlaqihim, bermula menjelaskan akhlak-akhlaknya mukminin wassolihin al-mahmudati yang terpuji. Tadabbarha, maka merenunglah siapa kamu ha pada ayat, watangzur dan lihatlah siapa kamu fiha di dalam ayat, watutalib dan tuntutlah siapa kamu nafsaka pada dirimu bil ittisafi dengan bersifatan, watakhalluqi dan berakhlak biha dengan akhlakihim al-mahmudah. Udah segitu dulu, satu poin. Nah, umpamanya begini. Dalam ayat umpamanya menyebut ayat-ayat yang kaitannya menyebutkan perilaku orang-orang soleh, perilaku orang-orang yang beriman di antara hamba-hambanya Allah, dan menjelaskan akhlak mereka yang terpuji, maka renungi, jiwai, dan jadikan diri kita supaya bisa berakhlak seperti itu. Umpamanya ayat wa ibadur rahman alladzina yamshawna 'alal ardi hauna, dan hamba-hambanya Allah, siapa itu mereka? Tuh ngantuk. Apabila mereka berjalan di muka bumi, maka berjalannya dengan lemah lembut, tidak sombong. Wa idza, nih perhatikan, yang ngantuk bangunin. Ini mau khusus buat lu nih. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini supaya nggak ribut, supaya nggak berantem, baik sama teman, antar tetangga dan lain sebagainya. Apabila dikatain dengan ucapan-ucapan yang tidak baik oleh orang-orang bodoh, yang ngatain dengan kata-kata bodoh itu kan orang bodoh, ngerti kan? Qalu salama, ya enggak? Alah goodbye, gitu aja. Terjemahan simpelnya, gua nggak ada urusan sama lu, ngerti kan? Lah kalau kita ngeladenin omongannya, lu kemarin ribut gara-garanya apa? Lu dikatain jelek, umpamanya lu dikatain jelek juga, lu ngerasa jelek apa enggak? Ya udah nggak usah. Lu saya jelek Pak, ya udah akuin lu jelek. Lu beres apa enggak? Lah iya, lu ngaku ganteng, nggak mau dikatain jelek. Ya udah kalau emang lu ganteng dikatain jelek ya nggak usah marah. Lu beres apa enggak? Wah ini yang satu nonjok, yang satu mukul, yang satu meeting, yang satu ngites habis. Lu jelas apa enggak? Lu di sini caranya kita menerapkan, mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah termasuk berita atau cerita atau masalah Qabil dan Habil. Waslu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar innama yataqabbalallahu minas Allah, kadang-kadang ngapal lu min gempa
Ya, iya kan? Minas solihin. Berilah kabar kepada mereka, kepada umatmu hai Muhammad, menaba abnai Adam, kepada dua putranya Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idqarraba kurbanan, ketika dua-duanya ini berkorban. Fatukubila min akadihima, salah satu diterima, yaitu korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satu tidak terima, yaitu korbannya Qabil. Loh kenapa? Innama yataqabbalallahu minas sholihin. Yang Allah terima itu adalah kurban dari orang-orang soleh. Kan begitu? Qabil itu petani. Loh, Habil peternak. Qabil kalau sedekah umpamanya pisang, yang paling atas itu kan bagus. Enak apa enggak? Enak. Yang paling bawah bungke. Kayak lu begitu. Ngerti bungke kan ya? Nah begitu dah. Nah yang disedekain itu yang paling jelek, sedekain. Nah Habil ini peternak, ketika korban, yang dikorbankan itu yang terbaik yang dimiliki. Nah itulah yang nanti pada era zaman Nabi Ibrahim, kambingnya Habil diambil oleh malaikat Jibril dari surga Gibas itu loh. Gibasnya ya itulah. Itu adalah, nah dulu itu kan kalau orang itu sedekah, diterima atau tidak diterima, itu bisa dilihat nyata. Itu digambarkan dalam Al-Quran itu ta'kuluhun nar. Kok sedekahnya diterima, itu ada api yang menyambar, dimakan, hilang langsung. Nah semenjak zaman Nabi Musa ini kan enggak. Sampai kita ini Nabi Muhammad, sedekah itu diterima atau tidak terima, ya kan barangnya ada juga di situ. Kalau dulu enggak. Begitu langsung lenyap, hilang. Loh begitu. Ngertian? Jangan some sedekah nyisa karena enggak laku. Ya tapi ya masih bagus daripada kagak. Ya enggak? Oh, begitu maksudnya. Nah, ini kita setiap membaca Al-Qur'an dan disebutkan ciri-ciri orang yang soleh, maka kita jadikan pelajaran. Kita ikuti amalan-amalan kesolehan dari yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Wah, jam berapa? Oh, masih lama lah. Wa idza talauta. Berapa menit? 20. Wa idza talauta, dan apabila membaca siapa kamu. Wa idza talauta, dan apabila membaca siapa kamu. Al ayati, tilawah itu loh, tilawah. Kalau qiraah kan qiraah. Kalau tala ayat selu tilawatan yang maknanya tilawah. Wa idza talauta, dan apabila membaca siapa kamu al ayati, pada ayat-ayat, allati yaitu ayat fiha yang itu tetap di dalam allati, zikrul a'da'i bermula menyebutkan musuh-musuh Allah, minal kafirina nyatanya dari orang-orang kafir, wal munafiqina dan orang-orang munafik, wa dzikru awsafihim dan menyebutkan sifat-sifatnya kafirin wal munafikin, wa akhlaqihim dan menyebutkan akhlak-akhlaknya. Makanya akhlak itu belum tentu baik. Kan akhlak itu ada yang mahmudah, ada yang mazmumah gitu loh. Al-qabihati yang buruk. Tadabbarha, maka berenunglah siapa kamu ha pada alati, pada ayat wa tangzur, dan lihatlah siapa kamu. Melihatnya bagaimana? Hal anta mulabisun li syai'in minha. Hal anta, apakah bermula kamu mulabisun itu orang yang memakai, maksudnya memakai, mengerjakan, mengamalkan, li syai'in terhadap sesuatu minha dari ausofihim wa akhlaqihim al-qabihah. Kalau kamu memakai, mengerjakan, fatatanazzah, maka bersihkanlah siapa kamu anhu dari syekh tadi, watatubu dan tobatlah siapa kamu ilallahi kepada Allah minhu dari syekh tadi, li alla yanzila supaya tidak turun bika dengan kamu minallahi dari Allah apa mithlul ladzi perumpamaan azab
nazala yang turun bihim kepada kafirin wal munafikin minasukhti nyatanya dari murka wal iqabi dan siksa. Udah titik. Diperhatikan. Umpamanya kamu baca ayat yang mana ayat tersebut membahas tentang musuh-musuhnya Allah. Musuh-musuhnya Allah itu ada yang kafir, ada juga yang munafik. Termasuk disebutkan di dalamnya wa dzikru ausafihim, sifat-sifatnya, wa akhlaqihim al-qabihah, dan akhlaknya yang buruk. Maka renungkanlah dan lihatlah kepada diri sendiri. Jadi ini enggak menyalahkan, enggak menunjuk keluar. Kamu salah, kamu kafir, kamu musyrik, kamu dolalah, kamu enggak keluar, tapi melihatnya ke dalam. Lihatlah ke dalam diri sendiri. Hal anta mulabisun li syai'in minha. Apakah kamu mengerjakan dari sifat-sifat orang munafik, orang kafir tadi? Kalau memang ada, maka bersihkanlah dan tobatlah kepada Allah supaya murka Allah, siksa Allah tidak turun kepada kita. Jelas. Umpamanya nyebutin sifatnya Qarun atau Fir'aun lah. Udah dua orang ini raja sama kabuloknya, Menko ekonominya, kan itu si Qarun kan. Maka sampai di kita pun terkenal harta yang banyak itu adalah harta Qarun. Ngerti? Wah, umpamanya bahas masalah Qarun, lo kan gitu. Ah, itu kan Allah, ayatnya alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fabasyirhu bi'adzabin alim yauma tuqwa biha jibahuhum, dan al-ayah lah. Ini ayat membahas masalah bakhilnya Qarun umpamanya, kan gitu. Atau mungkin Fir'aun, kan begitu, orang yang menentang Allah. Atau mungkin tadi Qabil dan Habil, kan sama juga. Nah, termasuk juga cerita-cerita, maksudnya cerita kisah-kisah yang menceritakan tentang Nabi Musa. Banyak sekali lah. Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nah, kita membaca kisahnya Namrud. Nah, jangan-jangan di hati kita ini juga bersemayan perilaku yang sama dengan perilakunya ya tadi. Mungkin ya Qarun, ya Fir'aun. Mungkin kita enggak Fir'aun, jauh sama Fir'aun. Tapi sifat yang dimiliki Fir'aun mungkin juga ada pada diri kita. Berantem, boleh enggak? Wah, itu kan sifat apa namanya? Lah sifatnya anjing lah. Sifatnya binatang buas. Nah, jangan sampai kita membaca ayat kita apa dari merenung dan lain sebagainya. Loh, ini penting. Wah, ya kalian ya kita baca Quran itulah. Apalagi di dalam sholat. Oh, umpamanya dalam surah Al-Waqiah itu kan banyak sekali kaitannya surat-surat yang kaitannya ancaman. Kan? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kan gitu. Suatu ketika Allah khafidah, merendahkan orang-orang yang tidak beriman. Tapi rafi'ah, dari satu kesempatan yang lain Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman. Kan gitu kan? Apa? Khafidatur rafi'ah. Terus ya? Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat sabam mumbattakan wa kuntum azwajan thalatha. Kalian semua nanti akan terbagi 3 golongan. Ada yang ashabul maimanah, ya kan? Wa ashabul mas'amah. Ada juga wasabiqun as-sabiqun. Coba itu. 3 golongan ini. Ashabul maimanah, golongan orang-orang yang baik, golongan kanan. Wa ashabul mas'amah, golongan kiri, golongan orang-orang durjana. Oh ya kan?
Ada yang wasabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang ini kelas VVIP. Santri aja kan macam-macam. Ada yang ashabul mas'amah, ada yang ashabul maimanah, ada juga as-sabiqun as-sabiqun. Apa maksudnya? Orang yang maju duluan. Orang-orang belum wudu dia udah bangun. Orang belum bangun dia udah bangun duluan. Udah wudu, udah sholat. Ada kan yang begitu? Ada yang duablek bahkan sampai jamaah selesai aja masih belum bangun. Begitu bangun, astagfirullahaladzim. Sian itu lakuannya. Olah iya kan? Lembok dari sebelum subuh jam 4 itu bangun. Lah kan keren. Jelas maksudnya nih. Loh ini hal-hal yang seperti itu kita nggak usah ngatain keluar. Nggak usah nuduh orang lain. Tapi betapa indahnya bahasa itu kalau kita hantamkan ke diri. Ini ngaji laku. Jelas gak Ki Rizki? Lu Panjul, lu paham? Nggak usah ngatain orang lain jelek. Lu sendiri aja kok jelek. Lah ngapa mesti harus ngatain orang lain jelek? Loh, ini berat. Berani. Nah itu. Kemarin saya nulis status. Macam mana kita bisa menundukkan orang lain? Bahkan menundukkan diri sendiri pun kita nggak sanggup kalau tidak ada pertolongan Allah. Yang suka tidur mulu siapa perempuan? Alplah. Ya, lu bagaimana bisa bangunin yang lain? Lu bangun sendiri aja susah. Jelas gak maksudnya? Maka udahlah jangan pandai menilai orang, tapi pandailah menilai diri sendiri. Menilai akan kekurangannya, menilai akan keburukannya. Itulah yang dimaksud Nabi, tuba liman sagolahu uyubu nafsihi an ghairihi an uyubi ghairihi. Dikit lagi nih, titiknya rasanya dikit lagi. Wa ala mithli hadzal nahwi, dan atas seumpama ini contoh, fatatabbar maka renungkanlah siapa kamu fi ayatillahi di dalam ayat-ayat Allah, ingda kulli ayatin dalam setiap ayat, minha dari ayatillah, ala hasabil munasabati atas kebutuhan atau kadar keserasian, kesesuaian, wal muwafaqati dan kecocokan. Ya. Fa inna ayatil Qur'ani, maka sungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an katsiratun itu banyak. Wahia dan bermula ayatul Qur'an anwaun itu bermacam-macam, wa qasamun dan berbagai macam jenis, muta'addidatun yang banyak. Wa fiha dan itu di dalam Al-Qur'an al-ulumu bermula ilmu-ilmu, al-wasi'atu yang luas, al-ghaziratu yang deras. Nah itu kalau hujan deras kan tahu kan? Hujan gerimis, nah ghazirah. Ghazirah itu lebat. Allati yaitu ulum al-wasi'ah la ghayata yang tidak ada batas itu maujud laha kepada allati wala nihayata dan tidak ada habisnya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala itu dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ma farratna, tidak meninggalkan siapa kami Allah fil kitabi di dalam kitab, min syai'in pada sesuatu sedikit pun gampangannya. Itu minnya min zaidah. Tuh. Woi, nyambung gak nih Santi? Itu min syai'in, minnya min min tambahan, gak usah dimaknain. Nah, karena udah memenuhi syarat jatuh setelah mana nafi ma farratna. Tidak ada secuil pun, sedikit pun amal perbuatan yang tidak kami tulis. Ubed boleh bohongin gua lu. Wah saya repot pak gini-gini, gua tahu. Ya enggak? Lu main bola sama Bambang, lu kemari. Lu ngaku apa enggak? Gua coret muka lu gak percaya enggak? Atau mungkin ada perbuatan yang gua enggak tahu, tapi Allah tahu. Ngerti Santi? Lu kok sama, Jana kok sama lu kemarin pulang nyampe 2 bulan kemana lu?
Wah, ngomong ini. Allah tahu. Ji Aji, ngerti? Sekolah apa? Habis masa pulang sekolah jam 9 malam baru pulang? Emang sekolah ada yang jam 9? Ada apa enggak? Lembur. Ji, lu lembur mulu Ji emang sekolahnya? Lah kali. Awas jangan belajar bohong. Nah itu tadi kata Allah. Ma farratna, tidak ada amal sedikit pun yang lepas dari Allah. Tuh. Wa qala Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Itu surah An-Nahl, kalian tulis cepet. Surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna, dan telah menurunkan siapa kami, 'alaika atas kamu Muhammad, al-kitaba pada kitab yaitu Al-Qur'an, tibyanan karena menjelaskan, likulli syai'in terhadap segala sesuatu. Wa fil hadis, dan itu dalam hadis, inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa muttala'an. Inna likulli ayatin, sesungguhnya itu dalam setiap ayat apa dhahran makna dhahir, wa batnan dan makna batin, wa haddan dan ada batasan, wa muttala'an dan ada tempat keluarnya. Itu hadisnya panjang. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kepada kita. Maka kita yang membacanya itu perlu memahami, merenungkan, tafakur dan lain sebagainya. Dan kandungan Al-Quran itu mulai ada hukum, ada kisah, ada ilmu, macam-macam. Ya, termasuk ada bahasa-bahasa yang sifatnya zahir dan sifatnya batin. Nah, siapkan diri kita, kan sebenarnya gitu. Sebaik-baiknya ketika kita tilawah. Nah, itu ibaratnya kalau kita sholat itu kan kita ngadu sama Allah, kita ngomong ke Allah. Kalau kita mau diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, supaya yang kita baca itu nyerap ke dalam hati, pikiran, akal, maka siapkan, bersihkan, kosongkan dulu sifat kita. Jangan baca Quran mikirin utang, udah gak nyambung-nyambung lu. Ngertian? Mulutnya mah Yasin wal Qur'anil Hakimnya enggak. Aduh ntar Sumeono diutang lagi belum ini ya. Aduh. Sangel. Lah iya kan? Nah, itu intinya ya. Udah jam 9 kurang 2 detik. Ya, lanjut besok lagi. Karena kemarin libur mulu gara-gara tahlilan ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.